Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang ini kita bahas oli-oli alternatif ya. Oli-oli yang ya ketika oli rekomendasi sudah nggak ada. Ini penulis ngomong oli yang nggak penting aditifnya kurang atau enggak ya. Karena beberapa oli itu nggak oke di aditifnya. Sayangnya penulis banyak lupa ya, karena review oli itu sudah super sangat banyak ya. Penulis lihat caratannya kata-kata drain review. Jadi kalau penulis melakukan review oli, penulis akan menyebut judulnya dengan drain review. Video yang judulnya drain review itu sudah lebih dari 200, ada 203 gitu. Jadi rasanya penulis uji oli ini sudah lebih dari 200 merek ya, merek jenis ya, cukup banyak juga ya, gak kerasa ya. Entah dibilang sebuah keuntungan atau sebuah kerugian nih, motor NMAX ini jadi motor yang ya bikin olinya cepat rusak. Di satu sisi oli cepat rusak, jadi harus sering ganti oli. Di sisi lain, karena oli cepat rusak, jadi bisa membandingkan kemampuan oli dengan cepat ya. Hanya sehari 2 hari bisa tahu langsung hasilnya. Dan ya, oli cepat rusak ini bisa jadi sarana ya untuk mencari, untuk merancang, merumuskan resep oli yang bisa awet. Jadi kalau sekarang nemunya masih Steliron. Jadi Steliron sudah beberapa kali penulis pakai untuk memperpanjang umur oli bekas. Oli-oli yang bahan olinya masih oke, itu bisa tetap bagus ya. Seperti contohnya ya yang sekarang penulis pakai ini, oli Meditran SX Ultimate, oli drum yang harganya paling mahal di Speed Service. Jadi di Speed Service itu ada beberapa Meditran SX, dan Meditran SX Ultimate ini yang harganya paling mahal. Entah mengapa Meditran SX Ultimate itu tuh yang penulis rasakan kok aditifnya sing kurang sip. Dan sekarang setelah campur Steliron jadi yakin iya memang aditifnya sing kurang sip. Jadi misalnya sing oli kemarin, oli Fastron Diesel, itu olinya kan enteng, nambah performa, tapi penulis merasa cairannya sih kurang api ya. Dan ternyata emang bener ya, entah penulis reviewnya itu ngomong cairannya sih ngelek atau enggak ya, lali. Tapi ya ketika penulis pakai campur Steliron dalam waktu 40 kilometeran, 35 km gitu, suara mesin sudah kasar, sudah asak-asak. Jadi ya walau sudah campur Steliron, kalau bahan olinya nggak bagus ya hasilnya nggak bagus. Tapi seperti ini pakai Steliron, suara mesin lebih halus. Terus ketika oli sudah mau hampir habis, penulis tambahkan lagi minyak sawit ikan dorang, minyak sawit ya, bukan minyak kelapa, minyak sawit ikan dorang, dan ya ternyata sip ya, jadi makin halus lagi. Jadi minyak sawit ikan dorang itu licin, sepertinya nambah power. Mungkin lemah di shear stability, tapi untuk pemakaian oli kali ini penulis nggak begitu merasakan. Nah, yang bikin khawatir itu adalah karena oli-oli rekomendasi itu sudah makin lama makin aus ya.
Yang Mesran B40 sudah langka, yang Mesran SE40 kualitasnya sudah turun drastis. Terus yang apa jenenge Win Formula Car juga Dinamistor sudah nggak jualan. Oli orangnya ya memang sudah dari dulu termasuk oli yang nggak populer, yang jual sedikit. Kalau memang yang pakai orangnya sekian ratus gitu ya, beli di situ semua, ya pastilah stoknya habis ya. Entah apakah masih produksi lagi oli orangnya itu, oli Win Formula Car, entah apa produksi lagi. Tapi yang jelas kayak Gasoli G1000 ya di Tepolia andalan itu masih produksi. Walau ada perubahan botol, walau ada perubahan bahan dasar cairannya, tapi masih produksi jelas. Ya ada perubahan cairan itu menunjukkan bahwa masih terus produksi. Ya Mesran B40 juga terus produksi kan ya. Cirinya cairannya jadi berubah ya, yang sayangnya kualitasnya turun. Ya mungkin memang Mesran B40 merupakan produk yang laris ya, jadi Pertamina nggak serta-merta gampang-gampang untuk mematikan. Oli-oli yang sebenarnya cukup bagus itu ya biasanya oli-oli murah. Oli yang murah itu justru biasanya bahan olinya oke ya. Oke dalam artian shear stability cukup bagus dibanding merek-merek mahal, terutama merek-merek yang cepat hitam. Jadi oli yang apa, kalau diuji panggang oli cepat menguap itu seringnya bahan olinya oke, aditifnya yang nggak oke. Jadi kalau misalnya nanti oli Win Formula Car habis, oli orangnya habis, Mesran B40 sulit didapat, oli-oli murah ya solusinya. Oli murah itu adalah oli yang harganya maksimal 50.000. Memang ada beberapa oli yang harganya di atas 50.000 yang bagus. Ada misalnya Yacho, atau kalau oli lama ya SPC SDM. Oli Universal Grand ya rasanya oke, cuma penulis belum coba karena ya keadaan mesin lagi gini. Apa mana yang agak mahalan, oh iya Proam PR50 itu bagus. Oli harganya nggak masuk akal, oli 9 Circle itu ya juga penulis akui bahannya bagus walau bukan BAO. Oli mobil One kalau yang 0W40 itu baiknya untuk daerah dingin ya, kalau untuk daerah panas rasanya kurang cocok. Mobil One atau Delvac baiknya nyari yang impor ya, kalau yang buatan dalam negeri ya itu kan buatan federal. Kalau buatan federal ya wis sekalian beli oli federal saja. Oli federal itu aditifnya biasanya pas-pasan, cukupan lah wis, termasuk standar. Bahan oli masih lebih mendingan ya daripada buatan Nusaraya Putra Mandiri, buatannya Pacific Lubritama, buatannya Nippon Oil, Eneos ya, buatannya Idemitsu, buatannya Shell juga termasuk juga Castrol. Jadi kalau nyari oli hindari yang merek-merek itu, pabrikan itu. Yang rekomendasi kayak buatan Varia Tradingco, tapi ya nggak semua tipe. Hanya tipe-tipe kentalnya Varia Tradingco yang oke, yang tipe encernya entah mau apa nggak oke. Buatan ini itu juga oke. Kita jangan lupa ya, untuk oli-oli yang penulis rekomendasikan ini untuk penggantinya Win Formula Car 20W50, oli Orange 20W50 atau SE40, oli Mesran B40, ini semuanya wajib dicampuri aditif tambahan ya.
minim gasoli G1000. Lebih baik juga kalau campuri minyak goreng. Minyak goreng ya terserah sesuai selera. Kalau rekomendasi penulis ya KCO. Kalau penulis sendiri bakal pakai campuran Styliron karena sudah terbukti bisa membantu bikin oli makin licin. Jadi rekomendasinya adalah buatan Varia Tradingco yang kental, buatan Eni. Kalau nggak salah 3 sekawan perkasa itu ya cukup lumayan. Merek Oppo itu, lali merek Fukukawa juga oke. Oli drum 25.000 Yoso gitu. Bahkan Audi Loop juga boleh dicoba ya. Karena kalau sudah dicampuri minyak goreng, campuri gasoli G1000, menurut penulis kemampuannya lebih layak, lebih baik daripada oli yang mahal-mahal ya. Jadi sekalian daripada beli oli yang harganya 60.000, mending beli oli 25.000 1 liter, terus dicampuri gasoli G1000, campuri KCO. Yang juga oke itu adalah Uniloop, Oyama ya. Uniloop itu sama dengan Oyama. Jadi kalau oli-oli itu kita harus lihat dari pabriknya ya, karena satu pabrik itu bisa buat banyak merek. Jadi mereknya banyak. Nanti penulis lihatkanlah dari daftar oli yang dicurigai lokal gitu ya. Oli-oli yang ya sama-sama buatan Varia Tradingco seperti misalnya oli Extend itu juga ya wajib dicoba juga. Extend ya sama ya, aditifnya kurang. Apalagi Top One sama-sama buatan Varia Tradingco tapi jelas aditifnya gak sip. Padahal Top One itu awalnya adalah pabrik aditif di Amerika ya, terus jadi dibuat teknologi USA ya. Oli kalau misalnya ono tulisannya teknologi itu biasanya mengacu ke anunya ya, dia beli bahan aditifnya di mana. Jadi kalau oli teknologi Jerman ya aditifnya beli Jerman, oli Amerika ya aditifnya beli di Amerika, teknologi Jepang ya aditifnya beli di Jepang gitu ya, kira-kira kayak gitu ya. Oli-oli yang biasanya dari awal sudah halus ya kayak Mavic, Delta Loop, Castello, itu bahan olinya seringnya nggak bagus ya, terutama Delta Loop dan Mavic itu malah cepet encer. Oli-oli yang kategorinya full sintetik juga biasanya nggak bagus karena memang dari pabriknya berusaha ngejar viscosity index. Jadi kalau mau sip ya cari oli itu yang viscosity index-nya rendah. Jadi oli 20W50, 20W40, SAE40 gitu ya. Kalau untuk cari oli-oli yang awet. Kalau misalnya olinya terlalu kental ya kita bisa pakai campuran minyak goreng untuk buat lebih encer. Jadi kalau campur minyak goreng minyak jagung misalnya, olinya akan jadi lebih tahan malah. Jadi lebih lama masa pakainya daripada kalau nggak pakai. Jadi minyak gorengnya itu membantu membuat oli bertahan lebih lama. Terus gasoli G1000 nya membantu mengurangi kelemahan aditif dari olinya. Ya walau gasoli G1000 itu bukan aditif, bukan oli yang betul-betul komplit ya. Ada beberapa sifat yang nggak bisa dikurangi oleh gasoli G1000. Cuma gasoli G1000 itu sangat membantu untuk membuat oli bikin mesin jadi suaranya halus. Pemaneh ya wes lah, itu saja, nanti penulis tambahkan dengan di atas di depan komputer. Jadi ini ya perusahaannya. Ini penulis
Ambilnya kebanyakan dari ini ya, wajib daftar pelumas yang apa jenenge, yang terdaftar di NPT-nya. Tapi ada beberapa nama yang nggak ada di sini, nyarinya di sini, daftar SNI. Jadi ya kalau ada nama double mohon dimaklumi. Kalau nama double itu ya antara perusahaan dan pembuatnya itu beda, antara pemilik merek dan pabrik pembuatnya itu beda. Nah di sini ada oli-oli dari Putra, Nusantara Mandiri, ada Audi, Carlson, Conrad, Duran, Hazel, Matrix, Misano, Venus, Viking, Viper, Volker. Jadi untuk kebanyakan merek ini kita bisa asumsikan olinya termasuk yang mudah menguap, yang aditifnya kurang banyak ya. Dulu coba kalau nggak salah Conrad, Carlson, Audi Loop sama Bulali sing dia. Terus ini ada juga yang Daya Cipta Jaya Cemerlang, Axel Loop, Cam, JN, DKM, AND, KX, Monroe, New Cross One, Oyama, Python, Bortoni, Sui, Super One, Uniloop, Upsol, Axis. Jadi yang udah coba Upsol, Uniloop, Oyama ini bahannya kayaknya lebih baik daripada yang Putra Nusantara Mandiri ya. Ini penulis tanda bintang karena penulis nggak nemu Fukuoka di daftar ini, adanya di ini SNI. Ini baru ada Fukuoka, ada juga Uniloop. Uniloop masuk sini ya. Padahal ini ada Uniloop di Daya Cipta Jaya Cemerlang. Jadi ini mungkin dari pabriknya. Kita lihat detailnya sih. Nama pabrik Indotama, nama perusahaan Indotama. Berarti ini ya pabrik dan perusahaan sama, mungkin ini satu perusahaan beda nama gitu barangkali ya. Entahlah wis. Tapi ini penulis ini catatan lama. Ada Ultra Style, Yamada, Uniloop, PDS, Fukuoka. Ini ya mestinya hampir sama dengan ini Daya Cipta Cemerlang untuk bahan olinya. Oli-oli ini bahannya termasuk cukup baik lah ya, bahan ya, kita nggak ngomong aditif. Kalau untuk aditif ya ini olinya masih bisa lebih positif lagi kalau dicampuri gasoli G1000 dan ya minyak goreng juga. Ini Petromitra Pacific Indonesia, Petro Asia, Forloop, ini rasanya dua-duanya udah nyoba dan ini olinya untuk bahan oli kurang begitu sip, untuk aditif ya seperti biasa kurang begitu sip. Yang Surya Kencana Mulia Mandiri ini yang pernah coba adalah Kyosho. Ini termasuk cukup lumayan, cuma karena oli drum aditif mungkin terasa kurang ya. Entah kalau yang botolan bagaimana, tapi ini juga bisa dipakai juga. Terus Abadi Kokoh Insani, penulis nyoba Piccoli ya sama Fras, mungkin lupa penulis. Tapi Piccoli sendiri penulis nggak impress, nggak nggak terkesan, bahan olinya nggak begitu sip, aditifnya ya kurang. Terus Jumbo Power International, ada merek ini Cobra, Jumbo, Komatsu, Kyoto, Ultraline, penulisnya coba Ultraline sama Jumbo. Ini bahan oli termasuk oke. Untuk aditif ya perlu ditambahkan. Nah ini ada contoh ya, PT Sandimas Persada. Ini merek Axon, tapi jelas Axon itu diproduksi oleh Pacific Lubritama kalau kita cari di daftar sertifikat SNI ya. Ada Clarion, Mystic, Penrite, Trace, Royal, Purple, Stella, Ultec udah pernah coba belum? Lupa. Royal Purple dan Penrite merek luar, entah apakah ini artinya dia produksi atau hanya importir saja ya. Tapi jelas bahwa Axon ini pemilik merek, diproduksi oleh Pacific Lubritama. Ini ada sumber oli ini enggak rekomendasi ya. Yang Pantai Sandimas Perkasa ini enggak rekomendasi. Kalau yang impor ya unda-undi lah wis. Terus PT Sumber Anugrah Utama, ada merek Bus, RPX, Genaxo, Unires. Ada yang bilang Unires bagus, kalau menurut penulisnya biasa-biasa.
antara Sinexo dan Bush ini sama persis bahannya ya, tapi menurut penulis ini kurang sip. Bahan oli termasuk nggak tahan panas, lebih cepat jadi hitam dibandingkan meseran tentu ya. Dibandingkan sel mungkin lebih tahan panas, lebih nggak cepat jadi hitam, tapi tetap penulis nggak rekomendasi buatan PT Sumber Anugrah Utama. Tapi di botol nggak ada ya biasanya tulisan ini, biasanya adalah dari distributornya siapa. Tapi Bush, Sinexo ini penulis nggak rekomendasi. Mungkin ada yang suka Uniris, tapi penulis lebih rekomendasi yang merek atasnya tadi. Merek Kirangi, Jaya Makmur, ada merek Spark. Kirangi ini bahan oli termasuk menengah, ini aditifnya sudah cukupan kalau menurut penulis. Terus PT 3 Sekawan Perkasa, merek Plastar, High Power Liquor Sinloop Maxius. Sinloop bahan oli ya cukup lumayan lah kalau sudah ditambahi aditif. Ini Pahlawan Sakti lubrikan Echo Nocho, menurut penulis nggak begitu sip ya. PT Smesindo Lubritek, merek CTX, Litrosol, Benloop, Powerloop, Shield, Texal, terus Wolti, Wisol. Ini rumahnya mungkin pabrikannya ya, karena Wolti jelas bukan buatannya dia. Terus ya penulis sudah coba, ini kualitasnya bervariasi ya, bervariasi, nggak bisa disimpulkan bahannya bagus atau enggak, karena kayaknya bahan olinya ini beda-beda semua. Penulis nggak tahu mana yang kelas tinggi, mana yang kelas rendah, tapi yang jelas ini Wolti cepet hitam, terus nggak begitu, Texal nggak begitu. Terus mana lagi yang mencoba, Liktro mungkin pernah coba juga. CTX ini bahannya yo nggak tahan panas, jadi yo kalau yang merek ini ya wis mungkin mending nggak usah ya, mending nggak usah. Kalau Texal sama terus ini ya termasuk cukup rata-rata lah, bisa termasuk rata-rata ya. Terus Pacific Lubritama ini ada merek sendiri tentu, di sini nggak ada Repsol kan, nggak ada pemanis yang Pacific Lubritama lali. Tapi Belwan ini yang PAO pun jelas nggak rekomendasi. Loopguard, Bolali, US Loop kayaknya udah pernah coba ya, nggak begitu sip. Jadi penulis nggak rekomendasi oli-oli buatan Pacific Lubritama Indonesia. Ini Nusaraya Putra Mandiri, ada Autora, Nusa Oil, Panaoil, Benloop, Racer, Silvertron, Shizuka. Penulis cobanya yang Panaoil, nggak ya, lagi-lagi ya, kalau Nusaraya Putra Mandiri bahkan dari bahan olinya pun kurang begitu baik, jadi ini harus dihindari. Ya wis lah, itu saja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.